Kami dari kelompok 2 untuk mata kuliah penyusunan instrumen psikologi dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang dengan dosen pengampu Dr. Anjari Darmastuti SPSI MSc yang akan menjelaskan tentang skala Thurston. Kelompok kami beranggotakan 8 orang yang terdiri dari Anisha Fitriani, Datu Lintang Cendekia, Hikmah Putri Salma, Nasa Mulia Wibawa, Kisi Fatia, Ratri Maizaki Afra Syahida, Syifa Cahya Fitri, dan Wina Sabila. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari skala Thurston itu sendiri. Yang pertama, skala Thurston merupakan skala yang dikembangkan oleh Louis Lyon Thurston dan merupakan metode pengukuran yang digunakan untuk menilai sikap atau pendapat individu terhadap suatu topik. Skala ini terdiri dari serangkaian pernyataan yang diurutkan berdasarkan tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan. Kemudian, responden akan diminta untuk menilai pernyataan dalam skala berdasarkan dengan nilai yang telah ditetapkan untuk masing-masing pernyataan. Selanjutnya, yaitu model skala Thurston. Skala ini terdiri dari sejumlah pernyataan yang relevan dengan sikap yang ingin diukur. Pernyataan-pernyataan ini mewakili berbagai tingkatan sikap, mulai dari sangat positif hingga sangat negatif. Setelah menyusun pernyataan-pernyataan tadi, sejumlah ahli atau juri diminta untuk menilai setiap pernyataan berdasarkan tingkat persetujuan atau ketidaksetujuannya. Nah, selanjutnya, berdasarkan hasil penilaian juri itu, pernyataan-pernyataan ini dikelompokkan menjadi beberapa kategori berdasarkan tingkat intensitasnya, yang mana kategori-kategori ini kemudian diberi nilai numerik. Setelah pernyataan-pernyataan itu dikelompokkan, barulah pernyataan-pernyataan itu diberikan kepada responden, dan responden diminta untuk memilih pernyataan mana yang paling sesuai dengan sikap mereka. Setelah itu, skor total responden didapatkan dari rata-rata nilai pernyataan yang dipilih. Selanjutnya ada contoh dari skala Thurston untuk mengukur sikap kerja dari rumah atau WFH. Pertama, pengumpulan pernyataan. Peneliti mengumpulkan beberapa pernyataan terkait WFH yang mencerminkan sikap positif, netral, hingga negatif terhadap konsep ini. Beberapa pernyataan berupa A. WFH meningkatkan produktivitas karena lingkungan yang lebih tenang. B. WFH membuat karyawan sulit menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. C. WFH mengurangi pengeluaran operasional perusahaan. D. WFH membuat komunikasi antar tim menjadi lebih sulit. E. WFH meningkatkan fleksibilitas dalam mengatur waktu kerja. F. WFH mengurangi kesempatan untuk berinteraksi secara sosial dengan rekan kerja. Selanjutnya, untuk penilaian panel ahli, setiap pernyataan dinilai oleh panel ahli dari skala 1 hingga 11, yang dimana 1 menyatakan sangat tidak relevan terhadap WFH dan 11 menunjukkan sangat relevan. Yang A, WFH meningkatkan produktivitas karena lingkungan yang lebih tenang bernilai 9. B, WFH membuat karyawan sulit menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi bernilai 3. C, WFH mengurangi pengeluaran operasional perusahaan bernilai 8. D, WFH membuat komunikasi antar tim menjadi lebih sulit bernilai 2. E, WFH meningkatkan fleksibilitas dalam mengatur waktu kerja bernilai 10. F, WFH mengurangi kesempatan untuk berinteraksi secara sosial dengan rekan kerja bernilai 4. Berdasarkan hasil penilaian oleh panel ahli, skala Thurston disusun untuk mengukur sikap terhadap WFH, dan berikut adalah skala yang digunakan. Pernyataan D yang bernilai 2, pernyataan B yang bernilai 3, pernyataan F yang bernilai 4, pernyataan C yang bernilai 8, pernyataan A yang bernilai 9, dan pernyataan E yang bernilai 10. Pengisian oleh responden diminta untuk memilih pernyataan yang paling sesuai dengan sikap mereka terhadap WFH. Responden tidak perlu menilai atau memberikan angka, cukup memilih pernyataan yang paling sesuai dengan opini mereka. Oke, kita lanjut ke materi pembahasan selanjutnya, yakni mengenai scoring. Nah, yang pertama, peneliti harus membuat pertanyaan sebanyak mungkin yang mewakili seluruh konstruk yang akan diukur. Setelah
pernyataan tersebut dibuat, nantinya item yang sudah dibuat kemudian diisi oleh penilai sekitar 25-100 penilai untuk meletakkan pernyataan ke dalam kontinum berdasarkan favorabilitasnya. Jadi misal ada 50 item, maka masing-masing penilai akan memasukkan dari A, yakni unfavorable, sampai K, yakni favorable, dalam setiap item yang dibuatnya itu. Setelah itu, setelah semuanya data terkumpul, yakni akan melakukan tabulasi data dari masing-masing item. Ambil contoh, kita pakai item yang pertama. Nah, dari setiap item nantinya akan ada nilai frekuensi, proporsi tiap frekuensi, dan yang terakhir adalah proporsi kumulatif. Apa itu frekuensi? Frekuensi ini atau F itu jumlah penilai yang memilih tiap-tiap alternatif. Kemudian, untuk proporsi adalah proporsi tiap frekuensi pilihan dengan jumlah penilai dibagi penjawab F, yakni F dibagi keseluruhan dari penilai. Jadi misal ada 100 penilai, maka si proporsi ini di di unfavorable atau yang huruf A ini berarti 4 dibagi 100 yang berarti proporsinya bernilai 0,04. Selanjutnya yakni proporsi kumulatif, yaitu penambahan besarnya proporsi dengan proporsi sebelumnya. Misal dalam huruf A tersebut PK-nya itu 0,04. Nah, untuk yang B kan proporsinya itu 0,05. Nah, berarti PK ditambah 0,05. Jadi 0,04 ditambah 0,05. Jadi sama dengan PK-nya B itu 0,09. Setelah semua data itu terkumpul, kemudian mencari median dari setiap item. Rumusnya adalah median atau S sama dengan BB plus dalam kurung 0,5 dikurangi PKB dibagi PM, tutup kurung, interval. Apa itu S? S adalah skala nilai dari pernyataan atau median, BB adalah batas bawah median, PKB adalah proporsi kumulatif di bawah posisi median, PM adalah proporsi pada posisi median, dan I adalah interval, yang mana dalam hal ini sama dengan 1. Nah, setelah semua item sudah ditemukan mediannya, kemudian akan mencari rentang antar kuartil, yakni kuartil 75 atau kuartil 3 dikurangi kuartil 25 atau kuartil pertama. Karena data yang kita kumpulkan, maksudnya peneliti kita adalah ada 100. Jadi, kuartil 3 adalah 75 dan kuartil pertama adalah kuartil 25. Dengan rumus tertulis yakni K25 sama dengan BB ditambah buka kurung 0,25 dikurangi PKB dibagi PK25 tutup kurung, kemudian interval untuk K75 sendiri sama yakni BB ditambah buka kurung 0,75 dikurangi PKB dibagi PK75 tutup kurung dikalikan interval. Nah, setelah dimasukkan nantinya akan ketemu kalau K25-nya itu sama dengan 4,7 dan K75-nya itu adalah 7. Jadi ketemulah kuartilnya itu 2,3. Untuk langkah selanjutnya yakni melakukan pemilihan item dengan cara cari butir dengan nilai Q yang paling kecil, usahakan ada variasi dari nilai AS, dan pernyataan minimal ada 22 butir. Setelah tersaring semuanya, yakni langkah selanjutnya adalah membuat skala. Skala yang akan disebar kepada responden itu hanya terdiri dari 2 pilihan jawaban, yaitu ya atau tidak. Jawaban responden jika iya berarti skornya itu sesuai dengan nilai S dari tadi yang sudah kita hitung di awal. Nah, jika responden menjawab tidak, berarti nilai skornya adalah 0. Nilai responden akan diakumulasi, semakin tinggi nilainya berarti semakin mendukung sikap yang akan diukur atau favorable, dan semakin rendah nilainya berarti responden tersebut semakin tidak mendukung sikap yang akan diukur.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan antara skala Likert dan skala Thurston. Pada skala Likert, responden diminta untuk memberikan penilaian terhadap suatu pernyataan item pada skala dengan 5 atau 7 pilihan jawaban. Sedangkan pada skala Thurston, responden diminta untuk menentukan posisi suatu pernyataan pada sebuah skala yang ditentukan berdasarkan serangkaian pernyataan referensi. Pada skala Likert menggunakan interval ordinal, di mana nilai pada skala diurutkan dalam urutan numerik, tetapi tidak memiliki arti jarak atau proporsi antara nilai-nilai tersebut. Sedangkan di skala Thurston menggunakan interval ordinal dengan bobot, di mana setiap nilai pada skala diberi bobot tertentu yang menunjukkan tingkat kesetujuan atau ketidaksetujuan responden terhadap pernyataan. Pernyataan pada skala Likert seringkali hanya memiliki satu dimensi atau variabel, sedangkan pernyataan pada skala Thurston seringkali memiliki lebih dari satu aspek dari suatu topik atau masalah. Skala Likert lebih cocok digunakan untuk mengukur pendapat atau sikap sederhana terhadap suatu topik atau pertanyaan seperti setuju atau tidak setuju. Sedangkan skala Thurston cocok digunakan untuk mengukur pendapat atau sikap yang lebih kompleks atau banyak aspeknya, yang memerlukan lebih banyak pernyataan dan skala yang lebih terperinci. Contoh skala Likert yaitu dengan pilihan jawaban sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Sedangkan skala Thurston itu biasanya pernyataan sudah diberikan bobot tertentu dengan pilihan jawaban ya dan tidak untuk menunjukkan tingkat kesetujuan atau ketidaksetujuan responden terhadap pernyataan. Oke, yang selanjutnya yaitu slide terakhir mengenai kesimpulan. Seperti yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya pada slide-slide sebelumnya, skala Thurston merupakan metode untuk mengukur sikap atau pendapat seorang individu. Contohnya bisa digunakan dalam konteks topik yang kompleks seperti bekerja dari rumah atau WFH, yang dimana skala ini menguraikan langkah-langkah seperti pengumpulan pernyataan terkait dan juga penilaian oleh panel ahli dari skala 1 sampai 11. Nah, contoh penilaian pada WFH ini yang tadi juga sudah dijelaskan oleh rekan saya pada slide sebelumnya, sudah menggambarkan bagaimana skala Thurston dapat secara efektif menilai sikap yang kompleks. Jika skala Thurston ini dibandingkan dengan skala Likert, skala Thurston ini dianggap lebih cocok untuk opini yang lebih kompleks, sedangkan skala Likert lebih baik untuk penilaian secara langsung atau yang sederhana. Baiklah teman-teman semuanya, terima kasih. Kita sudah sampai di akhir presentasi kita. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Semoga apa yang kita sampaikan dapat dipahami dengan baik dan semoga ilmunya dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.